Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar, NIM 20660119010, kelas Pendidikan Fisika A. Jadi di sini saya akan membahas dua materi fisika modern. Yang pertama yaitu pemulihan waktu atau biasa disebut sebagai dilatasi waktu. Kemudian yang kedua yaitu relativitas massa. Jadi yang pertama yaitu apa sih itu pemulihan waktu ataukah dilatasi waktu. Jadi pemulihan waktu atau dilatasi waktu itu biasa juga disebut sebagai konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari ruang waktu yang dijelaskan oleh teori relativitas. Dengan kata lain, bahwa jam akan berjalan lebih cepat menurut pengamat yang diam relatif terhadap jam, sedangkan bagi pengamat yang tidak diam relatif terhadap jam, maka jam akan bergerak lebih lambat. Secara kuantitatif, jika menurut pengamatan A, jamnya menyatakan selang waktu sebesar T aksen, maka selang waktu ini akan teramati oleh pengamat B sebesar T dengan hubungan matematis yang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, di mana T sama dengan T aksen per akar 1 dikurang V pangkat 2 dikurang C pangkat 2, dengan keterangan bahwa T ialah selang waktu yang terukur oleh pengukur yang bergerak relatif di luar sistem. T aksen adalah selang waktu yang terukur oleh pengukur yang diam dalam satu sistem, dan V ialah kelajuan relatif pengukur dalam satuan meter per sekon, dan C ialah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dalam kejadian nyata, kasus dilatasi waktu pernah terjadi, yaitu saudara kembar yang memiliki usia rentang waktu yang jauh berbeda akibat salah satu dari mereka melakukan perjalanan ke luar angkasa selama kurun waktu beberapa tahun. Kejadian nyata pada kasus dilatasi waktu ini biasa disebut dengan paradoks kembar. Jadi untuk dilatasi waktu ini tuh sangat dipengaruhi oleh keadaan jarak oleh seseorang, seperti itu. Jadi untuk materi dilatasi waktu hanya itu yang sempat saya sampaikan. Kemudian saya akan berbalik ke materi selanjutnya. Saya masuk untuk ke materi kedua, yaitu massa relativistik atau biasa disebut dengan relativitas massa. Jadi menurut teori relativitas khusus, bahwa massa relativistik M dari sebuah partikel yang bergerak dengan laju V terhadap pengamat itu dinyatakan sebagai M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, dengan M0 ialah massa diam, yaitu massa yang diukur bila partikel tersebut berada dalam keadaan diam, atau V sama dengan 0 dalam suatu kerangka acuan, dan M disebut massa relativistik partikel. Misalkan ini contoh soal, astronot yang bermassa 96 kg di bumi berada di sebuah roket yang bergerak dengan kelajuan 0,8 C. Tentukan massa astronot ketika berada dalam roket. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan massa diamnya M0 sama dengan 90 kg, kemudian kelajuan roket V sama dengan 0,8 C atau V per C sama dengan 0,8, maka ya tinggal dimasukkan ke dalam rumus, maka kita akan menentukan massa relatif yang terukur tersebut. Jadi untuk penentuan massa relativistik ini itu massa sesuatu benda itu akan berbeda sesuai dengan kecepatannya, begitu. Jadi itulah yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.